Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran mau ngajak tanaman yang sebetulnya pasti kita butuhkan, dan nanamnya juga gampang, gak perlu lahan luas, cukup di pinggiran depan rumah kalau ada tanah, atau juga di dalam pot. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, teman-teman pasti suka salah satunya masak kolak dan butuh tanaman ini, yaitu daun pandan wangi. Pasti untuk minuman atau makanan. Kalau nggak ada daun pandan itu kayaknya kurang wangi, dan kadang-kala kita susah menemukannya. Lebih baik kita nanam sendiri aja yuk, kan nggak susah, beneran nggak susah. Bisa minta juga untuk bibitnya. Yuk ikuti video ini sampai dengan selesai. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Tanaman pandan wangi memiliki aroma yang wangi banget. Wanginya ini khas. Jadi daunnya yang kita ambil merupakan komponen penting kalau kita masak masakan Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kita banyak menjumpainya ya di pekarangan, tumbuh liar, di selokan, pokoknya gampang banget dah. Lalu kita menanamnya juga. Akarnya ini besar dan memiliki akar tunggang yang menopang tumbuhan ini kalau cukup besar. Dan daunnya ini memanjang seperti daun palem, tersusun rapat. Panjangnya ini bisa sampai 60 cm. Beberapa varietas ini memiliki tepi daunnya agak bergerigi, jadi suka kita temukan ya, selain yang seperti ini yang saya tanam. Nih sekarang saya mau mengambil untuk menanam kembali, jadi gampang banget nih ya teman-teman. Jadi kita ambil yang agak kecil nih, yang sudah ada akarnya, kita pilih-pilih karena mau kita perbanyak, supaya nanti pada saat membuat kolak atau makanan lainnya yang membutuhkan daun pandan tinggal cabut. Walaupun ini sudah cukup banyak ya teman-teman, cuman kita mau memperbanyak aja. Nah ini kita udah dapet nih tanamannya, jadi cukup mudah ya untuk membudidayakannya. Kita cukup di pot atau di tanah lahan sempit seadanya aja. Jadi kalau bisa sih kita tanam. Kadangkala di tukang sayur juga agak susah, tapi kalau kita punya tanaman ini sendiri depan rumah, tinggal ngambil kan, biasanya cuman butuh beberapa lembar aja. Ini sambil belajar kita mau menanam kembali di pot sama polybag. Selain itu juga saya menyiangi, jadi daun-daun yang udah kering kita buangin gulma-gulmanya. Nah minimal kita dapat 2, karena saya udah punya 3 nih ya, cukup nih untuk keperluan selama masak. Kita akan tambahkan lagi 2 tanaman lagi, jadi cukup mudah nih, kita tinggal cari ini yang agak kecil ya. Jadi kalau pandan ini kayak begini nih, akarnya ini ada di atas. Daun pandan kan selain buat mengharumkan makanan, jadi makanan itu bikin wangi kalau pakai daun pandan, juga biasanya untuk pewarna hijau ya, makanan pewarna alami, selain juga daun suji. Selain mudah banget untuk menanamnya, perawatannya juga nggak susah lah, pokoknya nggak usah pakai pupuk-pupukan ya. Ini sambil saya bersihkan nih. Nah kalau yang akarnya agak panjang ini biasanya saya potong dulu ya, yang agak panjang, yang terlalu panjang nanti untuk kita tanam lagi. Banyak manfaat kesehatan untuk daun pandan. Biasanya sih kita rebus ya untuk daun pandannya. Apa aja manfaatnya nih, seperti ini. Ternyata cuman merebus daun pandan aja ya banyak banget ini manfaat kesehatannya. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita mulai menanam tanaman ini. Cuman 2 atau 3 aja cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi cuman kita cari ya akarnya dari tanaman yang sudah ada. Kalau tidak ada bisa mencari di selokan atau pinggir-pinggir jalan untuk bibitnya atau untuk menanam daun pandan ini. Sebetulnya mudah banget ini nanamnya. Katanya sih memang cocoknya itu di dataran tinggi ya, karena cukup dingin dan kelembabannya tinggi. Tapi kalau depan rumah kayak saya yang daerahnya ini, daerah sini ya, daerahnya panas banget. Yang penting kita kasih siram aja air yang secukupnya. Jadi yang penting pengairannya. Jadi nggak susah banget lah pokoknya kalau nanam daun pandan ini.
Udah dapet deh nih 2. Jadi yang penting adalah kita untuk bibitnya ini yang sudah berakar gantung. Kalau belum berakar gantung biasanya nggak bisa tumbuh dengan baik. Yuk kita bersihin dulu. Kalau akarnya terlalu banyak, baru kita siapkan ke dalam media tanam kita. Kali ini tadi kan kita hanya menanamnya di pinggiran saja ya, di tanah. Kita mau menanamnya di pot dan polybag. Kita tadi sudah siapkan media tanamnya apa sih. Nah, kita bersihin dulu nih seperti ini ya teman-teman. Jadi akarnya kalau terlalu banyak juga bisa kita buang, terutama akar yang sudah kelihatan jelek atau busuk. Untuk penanamannya adalah cukup mudah ya teman-teman. Yang penting kita siram aja. Kalau musimnya panas terutama ya, kita harus siram dengan rajin pagi dan sore supaya tanaman pandannya ini tidak layu. Nah sekarang kita udah siapkan ini media tanamnya adalah hanya campuran tanah dan kompos saja. Usahakan kita gembur-gemburkan dulu supaya tidak padat ya, jangan sampai keras ini tanahnya. Caranya yang tadi kita sudah dapat untuk bibitnya, kita tanam saja. Nah usahakan untuk menanam pandan ini tegak lurus ya teman-teman, biar tidak roboh. Kemudian kita juga kalau sudah selesai timbun dengan tanah atau media tanam yang sudah disiapkan. Setelah itu kita harus padatkan supaya tanamannya ini enggak roboh setelah kita tanam. Pada pot anakan pandan ini dapat ditanam dan timbun lagi dengan tanah sampai penuh. Ini saya tanamnya 1 di pot, 1 lagi di polybag. Setelah selesai penanaman awal ini, kita simpan dulu di tempat yang teduh dulu. Teduh tuh artinya sinar mataharinya ini agak kurang ya, jangan terlalu panas. Kebetulan hari ini adalah musim hujan nih di Indonesia pada waktu saya menanam ini. Kalau pada waktu musim hujan kita kurangin aja penyiramannya, tetapi kalau musim kemarau nyiramnya ini harus 2 kali sehari. Kalau musim hujan kita hanya 1 kali sehari saat hujan sedang berhenti ya. Kalau masih basah sih nggak usah nih. Nah semudah itu ya. Dan rata-rata yang saya alami sekarang ini jarang sekali ada hama, jadi tidak memerlukan insektisida sama sekali. Pokoknya mudah banget lah. Nah teman-teman, bagaimana tertarik dengan menanam tanaman pandan ini? Yuk kita mulai tanamin sekeliling kita. Sesempit apapun lahan kita bisa kita pergunakan untuk menanam pandan ini. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba untuk berkebun di lahan kita yang sempit ataupun di pekarangan saja.